Salam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang persepuluhan. Kita tahu dan kita lihat di channel-channel YouTube ada banyak pendapat, banyak pandangan tentang persepuluhan. Jadi di satu sisi ada pendeta hamba Tuhan yang mengatakan dan mengajarkan bahwa persepuluhan itu sudah tidak berlaku di zaman ini atau di zaman perjanjian baru. Tapi di sisi lain dan sebagian besar masih tetap mengajarkan bahwa persepuluhan itu tetap berlaku sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang jadi pertanyaan adalah, saudara, kenapa ada pendeta-pendeta hamba Tuhan yang mengajarkan dengan tegas bahwa persepuluhan itu sudah tidak berlaku di zaman perjanjian baru? Ini saya akan menjawab, tapi jawaban saya bisa benar, bisa salah. Ini adalah kemungkinan, kemungkinan. Kenapa ada pendeta-pendeta yang mengajarkan bahwa persepuluhan sudah tidak berlaku di dalam perjanjian baru? Paling tidak ada 4 kemungkinan kenapa pendeta ini mengajarkan persepuluhan sudah tidak berlaku, tidak perlu dilakukan oleh umat Kristen, oleh umat Tuhan di zaman perjanjian baru. Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, yang mengajarkan bahwa persepuluhan tidak berlaku di zaman perjanjian baru adalah pendeta ini bukan saja pendeta, tapi PDP. Apa PDP? Pendeta dan pengusaha. Jadi pendeta ini bukan hanya hidup dari persembahan, saudara, tapi pendeta ini juga hidup dari usahanya. Jadi seorang pebisnis. Jadi dengan kata lain, pendeta ini memang mendapatkan penghasilan yang besar, saudara, dari usahanya, dari bisnis yang digelutinya, karena dia adalah PDP, pendeta dan pengusaha. Jadi karena sudah dapat keuntungan besar dari usahanya, maka dia mengatakan perpuluhan sudah tidak berlaku bagi dia, karena memang sudah dapat usaha, dapat keuntungan besar dari usahanya. Itu yang pertama, mungkin yang pertama, karena dia adalah PDP, pendeta dan pengusaha. Yang kedua, yang berpandangan bahwa perpuluhan tidak berlaku lagi, yang kedua kemungkinan pendeta ini adalah dari gereja yang menganut sistem gaji. Jadi gereja itu ada gereja yang memang sistem keuangannya dikelola oleh gembala, oleh pengurus, dan ada juga gereja dan gembalanya dari persepuluhan. Tapi ada gereja memang yang sistemnya adalah pendetanya itu digaji. Dan biasanya ini gereja-gereja yang menganut sistem presbiterial, di mana presbuteros, majelis itu memegang otoritas di dalamnya. Dan ini adalah pendeta yang menganut gereja yang menganut sistem gaji. Pendetanya digaji, bukan saja digaji, tapi juga diberikan fasilitas. Tidak pernah pusing dengan yang namanya bayar listrik, nggak pernah pusing dengan yang namanya bagaimana bayar air, dan juga yang lain-lain. Jadi bukan saja digaji, tapi juga dapat tunjangan. Kalau dia punya istri, punya anak, dapat tunjangan. Nah, karena dia sudah dapat seperti itu, sehingga dia tidak mengajarkan lagi bahwa persepuluhan itu sesuatu yang masih berlaku. Dia sudah enjoy dapat gaji bulanan, nggak pernah dipusingkan dengan yang namanya penghidupan. Itu kemungkinan kedua. Jadi yang pertama, pendeta yang mengajarkan perpuluhan tidak berlaku karena pendeta ini adalah PDP, pendeta dan pengusaha. Yang kedua, pendeta ini memang sudah digaji oleh gereja dan gajinya juga dari persembahan jemaat. Dan yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, pendeta ini tidak pernah jalan-jalan. Tidak pernah jalan-jalan ke pelosok-pelosok negeri, bertemu secara pribadi dengan pendeta-pendeta yang ada di daerah, yang ada di pelosok, yang ada di desa. Bahwa mereka itu boleh dikata hidup dari persepuluhan. Dan ingat, yang namanya persepuluhan tidak harus uang, tidak selalu wujud uang. Kalau di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, masih banyak yang persepuluhannya itu ternak, karena memang banyak yang beternak. Ada juga yang persepuluhannya hasil tani. Jadi persepuluhan itu tidak harus wujud uang,
tergantung apa pekerjaan daripada umat Tuhan. Nah, mungkin pendeta-pendeta ini tidak pernah jalan-jalan, diskusi secara pribadi, bahkan ketemu pendeta-pendeta desa. Bahkan kalau kita jujur, sebagian besar pendeta hamba Tuhan itu ada di desa-desa, ada di daerah-daerah. Dan biasanya yang punya pandangan bahwa persepuluhan sudah tidak berlaku, saudara. Ini adalah pelayanannya sudah di kota, saudara. Hidupnya sudah bukan saja cukup, tapi juga melimpah. Itu yang ketiga. Jadi pendeta-pendeta ini nggak pernah masuk ke desa-desa, bertemu dengan bagaimana hamba Tuhan di desa, pendeta-pendeta di desa, bagaimana mereka hidup dan mendapatkan penghidupannya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kenapa kok ada pendeta yang mengajarkan persepuluhan sudah tidak berlaku? Ya, ini mungkin, saudara ya. Mungkin karena memang pendeta ini ya tidak membayar persepuluhan. Karena pendeta ini mungkin tidak lagi mengembalikan persepuluhan. Jadi dia mengajarkan bahwa persepuluhan itu sudah tidak berlaku. Tapi 4 hal ini ingat, ini adalah kemungkinan, saudara ya. Ini saya bukan menuduh, tapi kemungkinan ya. Ada 4 hal kenapa ada pendeta-pendeta mengajarkan persepuluhan sudah tidak berlaku. Yang pertama karena pendeta ini adalah PDP, pendeta dan pengusaha. Yang kedua, pendeta ini sudah digaji, jadi hidupnya dari gajian. Yang ketiga, pendeta ini nggak pernah survei langsung, diskusi, ketemu langsung sama pendeta-pendeta di daerah, di desa-desa, bagaimana hidup dan kehidupan gereja di desa. Dan yang keempat, kemungkinan pendeta ini juga memang ya tidak mengembalikan persepuluhan ya, apalagi kalau usahanya sudah besar, kalau kasih persepuluhan juga besar, akhirnya ya tidak mengembalikan itu. Ingat, ini kemungkinan, bukan menuduh. Nah, sekarang bagaimana pandangan saya? Pandangan saya adalah yang namanya persepuluhan itu tetap berlaku ya. Kenapa saya katakan berlaku? Ya karena memang itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Ibrani masih menulis yang namanya persepuluhan. Ada yang mengatakan loh, persepuluhan itu kan di bawah hukum Taurat. Sekarang kita di bawah anugerah, di bawah hukum anugerah. Nah, pertanyaannya, Taurat yang mana? Ya, hukum Taurat yang mana? Apakah Taurat dalam arti 5 kitab Musa? Apakah Taurat itu dalam arti 10 hukum Allah? Apakah Taurat itu dalam arti seluruh perjanjian lama? Saudara, ada mengatakan kita tidak perpuluhan karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Itu hanya berlaku buat bangsa Israel. Tapi Taurat yang mana, saudara? 5 kitab Musa? 10 hukum Allah? Atau seluruh PL? Dan yang perlu kita tahu bahwa yang namanya hukum Taurat di dalamnya juga terdiri daripada hukum-hukum. Ada yang namanya hukum sipil, ya artinya mengatur tindakan dan juga dampak daripada tindakan. Kalau orang bunuh, maka akibatnya seperti ini. Kalau orang mencuri, maka dia akan dihukum segini atau seperti ini. Itu hukum sipil. Ada juga hukum seremonial yang mengatur mengenai tata cara ibadah, yaitu ibadah daripada bangsa Israel. Tapi hukum Taurat di dalamnya juga ada namanya hukum moral. Nah, bagi saya sendiri yang namanya persepuluhan itu termasuk hukum moral. Ya. Jadi bukan hanya seremonial, ya, bukan hanya sipil, tapi persepuluhan adalah hukum moral. Nah, kalau bicara moral, itu akan berlaku sepanjang masa. Kenapa saya katakan persepuluhan itu hukum moral? Yang pertama, bahwa persepuluhan itu berbicara tentang kasih. Ya. Kenapa Abraham memberikan persepuluhan? Karena Abraham mengasihi Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Ini berkaitan dengan moral. Kenapa si Yakub kok mau memberi persepuluhan? Karena dia mau bersyukur kepada Allah. Dia mau mengasihi Allah, makanya dia memberikan persepuluhan. Termasuk bangsa Israel, kenapa dia mau memberikan persepuluhan? Ya karena dia mau taat kepada Allah. Ketaatan itu adalah hukum moral. Karena mereka mengasihi Allah. Karena mereka mengasihi para pelayan Tuhan, yaitu para Lewi. Jadi kenapa Tuhan mengajarkan kita
untuk memberi persepuluhan, yang pertama karena Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita hidup itu mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan pekerjaan kita, bukan mengandalkan gaji kita, bukan mengandalkan penghasilan kita, tapi mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Kita hidup dengan menjadikan Tuhan sebagai sumber dari segala sumber kehidupan kita, sumber berkat kita, ya, sumber kehidupan kita, sumber nafas kita, sumber keuangan kita, sumber kesehatan kita, itu Tuhan. Dan yang namanya pekerjaan itu adalah salah satu yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Tetapi pekerjaan itu bukan sumber hidup kita. Penghasilan yang kita terima juga bukan sumber hidup kita. Sumber hidup kita itu tetap Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengajarkan supaya kita mengembalikan yang namanya persepuluhan, karena Tuhan mau mengajarkan supaya hidup kita itu hidup berdasarkan mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan penghasilan yang kita terima. Ya, tapi mengandalkan Tuhan karena Dialah sumber hidup kita. Nah, kalau bicara Tuhan, maka Tuhan bisa memberkati kita melalui berbagai macam cara. Bukan hanya memberkati kita melalui tempat di mana kita bekerja atau tempat di mana kita berusaha, tidak. Tapi Tuhan bisa memberkati kita melalui apa saja. Dan melalui persepuluhan Tuhan mengajarkan supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan masih memberlakukan yang namanya persepuluhan? Karena Tuhan mau mengajarkan supaya kita hidup dipenuhi dengan kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Allah. Kasih kepada siapa? Kasih kepada hamba Tuhan. Kasih kepada pendeta. Kasih kepada gembalanya. Kalau di pelosok-pelosok, saudara, ya, memang gembala, ada banyak gembala hidup dari perpuluhan. Dari persembahan ternak yang diberikan oleh jemaat, dari persembahan hasil tani yang diberikan oleh jemaat, sehingga gembala itu bisa hidup. Ya. Kalau Tuhan mengajarkan perpuluhan supaya mereka bisa mengasihi gembala yang melayani mereka, mengasihi pendeta yang melayani mereka. Jadi bukan saja supaya mengasihi Allah, tapi juga mengasihi gembalanya. Orang tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang nggak kelihatan kalau gembala pendeta yang kelihatan aja nggak dikasihi. Nah, melalui persepuluhan Tuhan mau mengajarkan supaya kita umat Tuhan boleh memiliki cinta kasih kepada para gembala yang memang melayani kita dan hidup dari pelayanan. Ya, kalau mereka yang pengusaha memang sudah diberkati melimpah, tapi banyak pendeta-pendeta, saudara, memang hidupnya dari pelayanan. Dan salah satunya adalah dari persepuluhan jemaat. Ya, dari persepuluhan jemaat. Para pendeta, para gembala itu bisa melanjutkan kehidupannya, bisa melayani lebih baik. Bukan hanya untuk makan, untuk listrik, untuk air, untuk biaya sekolah anak, untuk macam-macam, untuk menjadi berkat, untuk transportasi, untuk menginjil, untuk pergi ke sana sini, dan sebagainya. Kalau ada pendeta yang mewah-mewah dari persepuluhan itu lain persoalan. Tapi sebagian besar pendeta memang hidup dari persembahan dan di dalamnya adalah persepuluhan. Bukan untuk mewah-mewah, tapi untuk melayani Tuhan bisa lebih lancar dan lebih baik lagi. Jadi kenapa? Ya, Tuhan masih tetap memberlakukan persepuluhan. Yang pertama, Tuhan mau mengajarkan umat Tuhan supaya belajar mengasihi Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan. Yang kedua, supaya umat Tuhan belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi para gembala, para pendeta, para hamba Tuhan, dan juga mengasihi sesamanya. Karena memang persepuluhan juga diperuntukkan bagi janda, diperuntukkan bagi anak yang susah, yang menderita, ya. Memang diperuntukkan buat mereka. Nah, hanya orang yang punya kasih betul-betul maka dia akan bisa memberikan yang namanya persepuluhan. Dia tahu bahwa persepuluhan itu adalah sebagai wujud cinta kasihnya kepada Tuhan, kepada gembala, dan juga kepada sesama. Itulah yang Tuhan ajarkan. Saya akan bacakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-22. Ini Tuhan Yesus berbicara secara khusus tentang uang, tentang pajak.
Tuhan Yesus mengatakan demikian di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-21. Ayat 21, ini ada pertanyaan dari seorang Herodian, ya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya di dalam ayat 16. Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini bicara tentang uang, tentang pajak. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Jadi pajaknya pakai uang. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Ayat yang ke-20. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita lihat jawaban Tuhan Yesus di sini. Ini Tuhan Yesus bicara tentang pajak, tentang uang. Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan beri dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi apa yang wajib? Ya. Jadi kita orang yang hidup di negara, hidup sebagai umat Allah, sebagai warga negara, kita punya kewajiban supaya kita memberi kepada kaisar atau kepada pemerintah, tapi kita juga punya kewajiban memberi kepada Allah. Ingat, garis bawahi kata wajib. Bahkan di dalam terjemahan lain dikatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Tuhan bicara tentang apa di sini? Ya. Ketika Tuhan bicara mengenai memberikan apa yang menjadi milik Allah, itu hanya satu, yaitu apa? Persepuluhan. Kalau kita lihat Alkitab, persepuluhan itu milik Allah. Maka itu wajib diberikan kepada Allah. Kata wajib itu berbicara tentang angka, saudara. Ya, pajak itu bicara tentang angka. Berilah kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar. Itu pajak, itu bicara tentang angka. Seperti kita tiap tahun, saudara, kita bayar PBB, itu bicara tentang angka. Wajib bayar PBB. Kita punya motor juga ada pajaknya, itu bicara tentang angka. Kita punya kendaraan juga ada pajaknya, ada bayarnya, saudara, itu bicara tentang angka. Nah, kalau dikatakan wajib diberikan kepada Allah, apa yang menjadi milik Allah, saya percaya di dalamnya juga bicara tentang angka. Nah, kalau dari sekian banyak macam persembahan yang langsung menyebut angka, itu adalah apa? Persepuluhan. Kalau yang namanya pajak itu sekian persen dari harga mungkin motor, kendaraan, tanah, itu bicara angka. Nah, kalau kita berikan kepada Allah apa yang wajib dan menjadi milik Allah, itu bicara tentang persepuluhan. Jadi kalau bicara tentang persepuluhan, apakah persepuluhan masih berlaku di dalam perjanjian lama? Kalau kita mengacu kepada firman Tuhan, maka persepuluhan masih tetap berlaku. Masih tetap berlaku, tapi tidak dipaksakan. Ya, walaupun ini wajib, ya jemaat juga tidak dipaksa, saudara, harus ya. Sama seperti dalam undang-undang lalu lintas, saudara ya. Setiap orang yang mengendarai sepeda motor itu wajib pakai helm. Kalau nggak pakai helm bisa kena denda ya sekian juta atau kurungan, saudara. Wajib pakai helm itu yang naik kendaraan motor. Tapi apakah setiap orang yang naik motor itu selalu pakai helm? Tidak selalu. Kalau orang jalan-jalan ke sawah naik motor ya, pakai helm bagus, tapi tidak pakai helm juga tidak ada yang nilang, saudara sekalian ya.
tidak ada yang nilak. Tapi intinya adalah pakai helm itu sesuatu yang bagus, paling tidak bisa melindungi kita dari panas matahari, dari hujan, dari berbagai macam hal. Nah, demikian juga persepuluhan itu wajib, ya, wajib bagi umat Tuhan, tapi tidak dipaksakan, saudara, ya, tidak dipaksakan. Kalau memang betul-betul diberkati oleh Tuhan, ya, dapat penghasilan, maka itu adalah kewajiban bagi kita untuk membayar dan mengembalikan persepuluhan, karena itu adalah milik Tuhan. Tuhan memberkati.